warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan 3 materi mata kuliah PPKN. Yang saya ambil adalah yang pertama itu ada hubungan negara hukum dan HAM. Terus yang kedua ada warga negara di era teknologi. Sedangkan yang ketiga ada ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah negara hukum dan HAM. Jadi, negara hukum sebagai negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Next. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum. Hubungan secara material ini digambarkan dengan setiap sikap tindakan penyelenggara negara harus bertumbuh pada aturan hukum sebagai azas legislatif. Next. Jadi, negara hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap HAM. Oke, sekarang kita lanjut materi yang kedua. Di sini ada 4 bab yang harus kita bahas. Yang pertama itu generasi digital, yang kedua ada etika berselancar di internet atau biasa disebut dengan jejak digital. Terus yang ketiga ada internet sebagai peluang dan ancaman, sedangkan yang keempat ada hoax dan ujaran kebencian. Kita langsung saja ke bab yang pertama, yaitu generasi digital. Ya, generasi digital adalah mereka yang hidup dalam kemudahan akses informasi digital dan teknologi informasi. Generasi ini generasi yang lahir setelah tahun 2004. Ini sangat dekat dengan perkembangan teknologi informasi digital. Kemudian kita ke bab yang kedua, yaitu jejak digital. Ya, jejak digital adalah segala rekaman jejak perjalanan seseorang yang terekam melalui aplikasi smartphone seperti GPS, media sosial, bahkan email. Jejak digital milikmu adalah kumpulan dokumen digital maupun akun digital yang telah kamu buat atau unggah. Ya, jadi kita langsung ke materi yang ke bab yang ketiga, yaitu internet sebagai ancaman dan peluang. Ya, pengertian internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Di sini ada ancaman dan peluang. Di sini saya akan menyampaikan yang peluang terlebih dahulu. Yang peluang internet yang pertama ada menjadikan seorang bloggers atau seseorang penulis lepas. Yang kedua ada jasa desain grafis. Yang ketiga ada jual hasil foto. Yang keempat ada menjadi admin media sosial. Yang kelima ada membuka jasa pembuatan website online. Di sini ada ancaman internet. Yang pertama adalah kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi. Yang kedua ada kriminalisasi. Yang ketiga ada pemblokiran dan penyaringan yang semena-mena pada konten internet. Yang keempat ada perang cyber. Kemudian kita ke bab yang keempat, yaitu hoax dan ujaran kebencian. Pengertian hoax adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan serius atau bercanda. Itu hoax. Sedangkan yang ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh
suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hujatan, atau hinaan ke kelompok lain. Ya, itu adalah materi yang kedua. Sekarang kita menuju ke materi yang ketiga. Sebelum kita menuju materi yang ketiga, seperti materi yang pertama tadi, penjelasannya ada di sebelah kanan saya. Ya, jadi langsung saja materi yang ketiga, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Pengertian wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next, makna. Yang pertama, mengamalkan pada warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Yang ketiga ada mengembangkan kesatuan dan persatuan sehingga dapat mempertahankan NKRI. Yang keempat ada Indonesia yang bersatu dapat mewujudkan bangsa yang maju dan sejahtera. Yang kelima ada wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila. Kemudian ada ketahanan nasional, pengertiannya adalah keuletan atau ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Next. Kemudian ada fungsinya. Fungsi yang pertama sebagai doktrin dasar nasional, yang kedua ada sebagai pola dasar pembangunan nasional, yang ketiga ada sebagai pedoman pembangunan nasional. Ya, jadi di sini ada hubungannya ya. Hubungannya itu di dalam penyelenggaraan dalam kehidupan nasional itu agar selalu terus mengarah pada pencapaian dan tujuan nasional yang diperlukan untuk menjadi suatu landasan serta pedoman yang kuat berupa wawasan kebangsaan untuk dapat mewujudkan tujuan nasional. Ya, jadi itu tadi 3 materi yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Ya, jadi jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.